Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak menyebar hoax, tidak menyebarkan informasi fitnah yang tidak jelas sumbernya. Contohnya adalah berita tentang Malaysia yang dihukum FIFA terkait pemain keturunan yang tempo hari bermain melawan Vietnam, saudara-saudara. Heran saya, sumbernya gak jelas, dibahas di media utama, media mainstream selama berhari-hari tanpa ada kejelasan lagi. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timur Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak hoax, tidak hoax, tidak hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, ini dalam 2 atau 3 hari terakhir di Indonesia ini, di media-media di Indonesia, beberapa media, tidak semuanya ya, tidak semuanya, saya bilang tidak semuanya, di beberapa media, bukan hanya di media sosial, tetapi di media mainstream, media yang utama, portal berita, macam-macam lah itu, bahkan ada stasiun televisi itu yang menulis berita, menulis kabar tentang Football Association of Malaysia, FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia yang di-ban, dihukum FIFA terkait kasus pemain keturunan, pemain diaspora, pemain warisan. Kalau di Indonesia mereka menyebutnya sebagai pemain naturalisasi, itu yang ke tempo hari, yang pada waktu itu bermain di kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam dan memetik kemenangan 4-0. Malaysia Latino, Harimau Malaya chapter Latin. Nah, itu terkait itu banyak, ini heboh sekali, ramai, gempar, banyak ya. Tidak semua media ya, tetapi ada beberapa banyak media yang memberitakan itu, dan mereka memberitakannya dengan bahasa-bahasa yang menurut saya clickbait. Clickbait, tahu kan saudara-saudara ya, clickbait. Jadi yang provokatif. Yang memancing keingintahuan orang terus melihat berita itu, dan itu terus di running, istilahnya di running, diputar lagi, dilanjutkan lagi sampai berhari-hari, sampai 3, 4, 5 hari lah saudara-saudara. Awalnya saya nggak terlalu peduli karena ini memang jelas informasinya, karena sumir, saudara, tidak jelas. Tetapi ini lama-lama juga bikin kepala saya pusing juga ya kalau membaca kayak begitu ya, karena kan saya juga kerjanya sehari-hari juga berkaitan dengan kayak begini nih. Penyebaran informasi seperti ini. Jadi ya saya baca-baca, saya teliti, ternyata ya ini memang bikin pusing juga saudara-saudara. Dalam berita-berita itu, saudara-saudara, disebutkan bahwa FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, itu mendapatkan hukuman dari FIFA dan AFC yang cukup berat. Hukuman pertama adalah Malaysia, tim nasional Malaysia dicoret dari kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia juga dilarang tampil di Piala AFF 2026. Kemudian hasil pertandingan yang melibatkan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 itu dibatalkan. Menangannya diberikan kepada Vietnam.
Kemenangan yang 4-0 kemarin itu diberikan kepada final. Begitu pula dengan kemenangan waktu pertandingan sebelumnya melawan Nepal ya. Itu juga diberikan kepada Nepal. Kemudian kabarnya Malaysia juga dihukum, didenda, harus membayar uang 2 juta US dollar kepada AFC, kepada FIFA sebagai bentuk hukuman pelanggaran kasus ini. Kemudian Malaysia dilarang ini ya saudara-saudara, dilarang merekrut pemain keturunan lagi. Dilarang merekrut pemain keturunan lagi sampai 2027. Mereka dilarang menggunakan pemain keturunan maupun mendaftarkan pemain naturalisasi lagi. Kemudian Malaysia akan diaudit. Jadi FIFA akan menurunkan tim auditor, AFC akan menurunkan tim auditor untuk mengaudit apa yang sebenarnya terjadi dengan program ini di Malaysia, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Siapa ya presidennya? Si Hamidin atau siapa ya? Apa sudah ganti ya? Itu akan dipecat, diberhentikan dari posisinya sebagai presiden. Hamidin katanya begitu sudah. Padahal kalau nggak salah Hamidin sudah nggak jadi presiden lagi ya. Berita-berita seperti ini, saudara-saudara, berita-berita yang viral seperti ini di Indonesia ini jelas sekali 100% hoax. 100% hoax, saudara-saudara. 100% hoax karena belum ada pernyataan resmi dari FIFA, belum ada pernyataan resmi dari AFC ya terkait masalah ini. Bahkan mereka juga nggak ngeluarkan komentar apa-apa, biasa aja. Biasa aja, mereka tidak mengeluarkan komentar apa-apa, tidak ada pernyataan resmi. Jadi sumbernya harus sumber resmi, saudara-saudara, sumber resmi. Dan PSSI sendiri melalui salah satu pengurus PSSI juga menyebutkan bahwa ini tidak ada informasi yang pasti tentang ini. Tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa Malaysia dihukum FIFA. Karena proses seperti ini itu di FIFA, berdasarkan regulasi FIFA itu diizinkan dengan 2 syarat. Pertama, pemain itu harus tinggal di sebuah negara itu selama 5 tahun. Pertama, dari jalur domisili, jalur tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah pemain ini punya keturunan, punya darah negara bersangkutan dari kakek nenek, dari ayah ibu. Itu baru diizinkan. Dan ini belum ada pernyataan resmi dari FIFA soal masalah ini. Jadi ngapain juga diributkan? Heran juga saya, saudara-saudara. Heran juga ada beberapa kalau media sosial ya, saya bisa maklum lah, bisa paham karena mereka namanya juga media sosial, citizen jurnalis, semua orang bebas berbicara, semua orang bebas berteori, bebas berspekulasi. Tetapi kalau media mainstream itu ya bikin saya geleng-geleng kepala, karena harus dibedakan antara opini, antara berita, antara fakta, antara analisis gitu loh. Kalau analisis, kalau opini yang nggak bisa dijadikan fakta, nggak bisa dijadikan sumber berita, nggak bisa dijadikan, nggak usah di running terus, nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah diviral, karena itu hanya opini, hanya pendapat, hanya pendapat subjektif orang, bukan berdasarkan fakta objektif yang ada di lapangan. Saudara-saudara, dari mana sumber hoax ini pertama kali muncul? Ternyata setelah saya selidiki, itu saudara-saudara, sumbernya itu berasal dari media-media di Vietnam. Ada beberapa media, misalnya Bongda, Tetao, terus apalagi ya? Ya banyaklah itu, pokoknya ada beberapa media Vietnam yang menulis berita seperti ini, dan itu kemudian di copy paste, di copy saja ke Indonesia oleh sejumlah media Indonesia yang memang mencari clickbait itu, mencari pembaca, mencari AdSense dari Google, mencari iklan. Mencari duit lah, kira-kira seperti itu. Dengan pemberitaan itu di copy begitu saja tanpa dicari sumber primernya, tanpa dicari sumber utamanya dari FIFA ya, tentu saja saudara-saudara. Dan berita FIFA ya tidak dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Prancis.
Itu sayangnya sih. Dan lebih aneh lagi, saudara, sumber-sumber di media-media Vietnam itu ternyata itu juga mengutip sumber dari spekulasi, dari perdebatan, dari opini, dari analisis pakar, analisis pandit, analisis komentator yang ada di Indonesia. Ini kan konyol, saudara-saudara. Ini konyol dan aneh, saudara-saudara. Jadi ya ibaratnya gimana ya? Ibaratnya Anda jual motor. Ada orang yang membeli motor itu, kemudian motor itu dijual lagi kepada Anda dengan harga yang 2 kali, 3 kali lipat lebih mahal. Ini kan aneh, saudara-saudara. Itu ternyata setelah saya selidiki itu begitu alur ceritanya. Dan ya Vietnam menulis kayak begini ya wajar lah, tentu saja, karena mereka yang terlibat langsung dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Kekalahan kemarin dari Malaysia, kekalahan 4-0, dan kemungkinan besar nanti kalau mereka tidak bisa membalas 5-0 di pertandingan kedua, ini akan membuat Vietnam tidak akan bisa ikut ke Piala Asia. Jadi mereka berkepentingan untuk ini, untuk membuat Malaysia gagal ke Piala Asia. Lah kalau Indonesia, kepentingannya apa? Gak ada kepentingannya. Indonesia sudah lolos ke Piala Asia. Dan Indonesia prestasinya jauh lebih bagus dari Malaysia. Indonesia lolos ke putaran ke Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia sampai ke playoff. Malaysia sudah terhenti di putaran kedua. Jadi ya aneh aja. Saya katakan dan yang saya sarankan kepada saudara-saudara saya semua, ya udah terima aja fakta bahwa Malaysia berhasil melakukan berhasil mempekerjakan, menggunakan pemain-pemain dari Latino itu. Dan ketika pertandingan melawan Vietnam itu sudah pasti ada clearance, ada izin dari FIFA, dari AFC, itu sudah pasti. Kalau mereka nggak bisa didaftarkan ke FIFA, ya sudah pasti mereka nggak akan bisa main. Dan FIFA juga pasti sudah menerima dokumen itu, sudah menerima berkas, sudah menilai itu bahwa ini pemain ini memang sah, pemain ini memang punya darah Malaysia, pemain ini berdasarkan statuta FIFA, berdasarkan artikel ke-7 kalau nggak salah, artikel ke-7 atau artikel ke-9 itu sah menjadi pemain Malaysia. Ya udah, itu fakta, itu saja yang diterima. Karena pengesahannya ada di FIFA. Dan FIFA juga nggak bodoh, saudara-saudara. FIFA juga punya perwakilan di setiap negara. Mereka tahu, mereka pasti mencari tahu itu. Indonesia aja sudah beberapa kali mendaftarkan pemain juga ternyata kan tidak diterima. Kayak misalnya dulu kasusnya siapa kalau saudara-saudara ingat, Mark Klok, yang ternyata garis keturunan dia bukan dari kakek nenek tetapi di atas itu. Nah, itu kan kemudian batal juga, FIFA tidak bisa menerima itu. Jadi FIFA itu lebih cerdas lebih cerdas dari kita. Mereka tahu itu dan kita terima saja nanti. Nah, ini ya saya kasih tahu ya, nanti kalau ternyata di kemudian hari ada kesalahan, itu pasti akan direvisi. Kalau di kemudian hari, di masa depan itu ternyata terbukti bahwa ini salah, bahwa ini terjadi pemalsuan, bahwa ini asal-usul pemain ini ternyata bukan dari sini, ya itu nanti beda cerita, itu akan direvisi, itu sudah pasti, dan itu nanti hukuman akan diberikan kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Tetapi itu nanti, bukan sekarang. Kita tunggu saja kebenarannya, sejarahnya itu yang akan menentukannya. Bukan berdasarkan spekulasi saat ini. Dan itu untuk membuktikan ini pemain benar atau tidak, kalau mau dilakukan investigasi yang benar-benar, ya itu butuh waktu yang lama, saudara-saudara, butuh waktu yang lama. Dan itu kita tunggu saja, sabar sajalah, sabar saja, nggak usah buru-buru, nggak usah berharap ini keliru, ini apa, nggak usah, dinantikan saja, dan nggak usah bikin spekulasi, nggak usah bikin hoax, nggak ada gunanya juga. Kesimpulannya, nggak usah gaduh, saudara-saudara, nggak usah gaduh. Kita tunggu saja nanti akan kelanjutannya akan seperti apa, karena sejarah kebenaran itu yang menentukan adalah sejarah. Jujur ini ya, saya juga meragukan asal usul orang-orang ini karena nggak masuk di logika saya gitu loh, saudara-saudara ya, nggak masuk di logika dari data yang saya miliki, itu nggak masuk di logika saya, nggak masuk akal lah. Tetapi kan itu faktanya memang terjadi seperti itu gitu loh. Terjadi seperti itu ya nggak apa-apa, dan FIFA sudah mengesahkan itu, ya kita tunggu saja, nggak usah kita berspekulasi yang aneh-aneh karena kita nggak dirugikan juga, saudara-saudara. Apa yang kita dirugikan apa coba? Kita rugi apa? Nggak ada. Piala Asia kita sudah lolos, ya kan?
Piala AFF U23 nggak ada pemain-pemain keturunan ini yang akan bermain di situ, nggak ada. Ini full murni pembinaan, nggak ada, cuma ada Fergus Terne aja yang memang sudah lama, keturunan Malaysia udah jelas dari Scotland. Itu saudara-saudara, jadi nggak ada yang dirugikan kita ini. Jadi buat apa kalau Vietnam protes? Ya saya bisa masuk di logika karena mereka yang terkait langsung, jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Itu urusan Vietnam lah gitu loh. Kita kayak reseh aja, kayak sibuk ngurusi orang, sementara kita sendiri juga nggak jelas. Nggak jelas apa untungnya, dan kita juga belum benar-benar amat, saudara-saudara. Jadi biarin aja itu, kalau urusan Vietnam ya biarin Vietnam yang mengurus itu. Mereka yang mau melaporkan ke Court Arbitrage Sportif CAS di Lausanne sana di Swiss, ya silahkan saja, itu urusan Vietnam. Vietnam mau melakukan investigasi khusus, mengundang FBI atau CIA untuk menyelidiki asal, ya itu terserah Vietnam. Kita hanya menantikan hasilnya saja seperti apa, dan gak usah ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan, biarkan aja mereka, FIFA nanti yang menilai, membuktikan apakah benar atau tidak. Dan ternyata setelah pertandingan melawan Vietnam benar, nanti kalau terbukti masa depannya di kemudian hari terbukti salah, ya direvisi, nggak masalah. Gitu aja kok repot. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Tadi saudara-saudara, tadi hari ini tadi kita bicara, barusan kita bicara tentang berita ini viral di Indonesia, dibahas di beberapa media, bukan hanya media sosial ya saudara-saudara, tetapi media mainstream, media utama, media yang punya izin. Punya izin dari Dewan Pers lah, dan bahkan ada stasiun televisi yang juga ikut memberitakan. Ya nggak semuanya saudara-saudara, nggak semuanya, tetapi ramai diperbincangkan di Indonesia, yaitu tentang FIFA yang menghukum Malaysia, menghukum Asosiasi Sepak Bola Malaysia sampai 2027 atau berapa ya, sampai 2 tahun atau 3 tahun saudara-saudara. Itu terkait dengan kasus kemarin itu, pemain keturunan yang mereka pemain dari Latino itu yang bermain untuk Malaysia di pertandingan melawan Vietnam. Nah, ini viral di Indonesia, walaupun ini sumbernya itu nggak jelas. Belum ada pernyataan resmi FIFA, belum ada pernyataan resmi AFC, belum ada pernyataan resmi dari Football Association of Malaysia, dan PSSI, pernyataan dari PSSI sendiri juga mereka nggak tahu. Mereka nggak mendengar berita itu, nggak ada informasi resmi dari FIFA terkait ini. Kabarnya saudara-saudara, ini yang heboh ini di berita, ada beberapa hukuman. Pertama, Malaysia dilarang, dicoret dari kualifikasi Piala Asia 2027. Tidak diizinkan ikut Piala AFF, tidak sampai 2027, tidak diikut Piala AFF 2026. Kemudian semua pertandingan yang melibatkan Malaysia dibatalkan. Kemudian termasuk hasil pertandingan melawan Vietnam yang terbaru. Kemudian Malaysia dilarang menggunakan pemain keturunan selama 5 tahun. Kemudian FIFA dan AFC meminta Malaysia diaudit. Pokoknya diperiksa tentang dokumen dan macam-macam itu terkait pemain-pemain warisan itu, pemain-pemain keturunan. Kemudian Presiden FAM siapa ya? Masih Hamidin atau siapa? Itu katanya sih diberhentikan secara tidak hormat oleh FIFA dan AFC. Ya itu jelas, informasi itu jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta saudara-saudara. Tidak sesuai untuk mengganti presiden sebuah asosiasi sepak bola itu bukan FIFA, tetapi ya kongres di situ. Dibekukan. Nah, kalau itu bisa. Tetapi ya ini sumbernya nggak jelas, dan ternyata sumbernya itu berasal dari media di Vietnam. Media di Vietnam ini,
tahu atau apa gitulah. Itu juga mengutip sumber-sumber dari Indonesia yang di Indonesia sendiri itu hanya sebatas spekulasi. Jadi ya ini lucu lah saudara-saudara, lucu, dan ini jelas-jelas hoax karena belum ada resmi keterangan dari FIFA, belum ada pengumuman dari AFC terkait masalah ini. Ya kita tunggu saja lah, nggak usah buru-buru, nggak usah membuat spekulasi, nggak usah membuat hoax, nggak usah, kita tunggu aja. Kalau memang kebenarannya memang mereka salah ya pasti dihukum. Tapi kalau tidak ya tidak, gitu aja, nggak usah repot. Dan saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.